Hai my dear Risti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Hai, sekarang bagian 2 dari novelku, Aku Si Pelakor. Sudah 2 tahun lebih Sarah menjalin hubungan dengan Rio. Selama 2 tahunan itu, sudah 3 kali Sarah ke kota ini. Kota kelahirannya, kota Manado. Rio yang lebih sering ke Jakarta mengunjungi Sarah. Bahkan 2 anak Rio, Lia dan Rama, juga sudah pernah ke Jakarta. Rama, anak lelaki tertua Rio, ke Jakarta saat training dari perusahaannya tempat bekerja. Sarah menjemput Rama di bandara, mengantarnya ke tempat pelatihannya, juga mengajak jalan-jalan dan mengantarnya kembali ke bandara saat dia akan pulang kembali ke Manado. Rama juga sempat menginap di rumah Sarah, bertemu dengan 2 anak Sarah. Begitu juga dengan Lia, anak perempuan Rio. Lia ke Jakarta hampir sebulan saat dia liburan kuliahnya. Lia tinggal sama Sarah, kemana-mana bersama Sarah, bahkan tidur pun satu tempat tidur dengan Sarah. Sejak awal hubungan Sarah dan Rio, Lia sudah selalu bersama Sarah setiap Sarah ke Manado. Lia yang lebih sering menemani dan tidur di hotel dengan Sarah. Saat Sarah di Manado, 2 anak itu pun sering ada ikut bersama Rio dan Sarah makan malam, belanja, ataupun cuman sekedar santai. Saat Sarah di Jakarta, 2 anak itu pun selalu mengirim pesan WhatsApp apabila membutuhkan sesuatu atau mengeluh tentang sesuatu. Misalnya papanya nggak pulang atau pulang telat. Mereka juga tanpa segan meminta uang kepada Sarah. Lia lebih sering menelpon Sarah, bercerita apa saja tentang pacarnya, teman-temannya, kuliahnya. 2 anak itu sudah sangat dekat dan akrab dengan Sarah. Jadi Sarah tak mengerti bagaimana bisa 2 anak itu seperti membohongi Sarah. Apa 2 anak itu bersengkongkol dengan papanya? Apa 2 anak itu tidak mengetahui atau mungkin tidak mengakui mamanya? Tidak mengetahui tentang ibu kandungnya? Sarah tidak mengerti. Rasa bingung dan amarah bercampur di kepala Sarah. Dia harus mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Itulah alasan dia datang ke Manado dengan mendadak. Dia harus mencari tahu semuanya. Dia harus menyusun rencana. Dan Rio tidak boleh mengetahui tujuannya datang ke Manado kali ini. Oke, lanjut. Vina datang saat Sarah baru selesai mandi. Sarah sempat tertidur tadi, walaupun pikirannya kalut. Tapi karena selama 24 jam perjalanan dengan bus, itu membuatnya capek. Sarah seorang pencinta alam, jadi dia sangat menikmati pemandangan dan alam sekitar selama dalam perjalanannya. Tapi duduk dalam 24 jam dalam bus bukanlah perkara mudah. Ya, perjalanan dari kampungnya menuju Manado itu membutuhkan waktu 1 hari, 24 jam. Bus itu hanya akan berhenti pada saat mengisi bahan bakar, saat makan siang, ataupun saat makan malam. Kalau ada penumpang yang ingin buang air, ingin pipis atau pup,
penumpang harus menahannya dan menunggu sampai saat bus itu berhenti pada saat mengisi bahan bakar ataupun pada saat makan. Jadi lumayan capek lah badan duduk di bus dalam 24 jam itu. Ini hal yang biasa. Di Jakarta pun saat musim mudik untuk lebaran atau hari-hari libur panjang lainnya, ya banyak penumpang itu berjam-jam bahkan lebih dari sehari. Misalnya balik ke kampungnya di Sumatera atau ke Jawa. Hal yang sama seperti yang Sarah alami. Duduk berjam-jam. Solusinya ya nikmatin perjalanan itu. Enjoy with that. Lanjut lagi. Vina tersenyum saat Sarah membuka pintu kamar hotel dengan keadaan rambut yang masih basah. Cie, keramas nih ye, ledek Vina. Sarah tertawa sambil memeluk sahabatnya itu. Vina lalu meletakkan buah dan kue-kue yang dibawanya ke atas meja. Aduh, temanku ini selain cantik, baik hati pula. Tahu aja seleraku. Sarah sangat senang dan langsung memakan kue panada, salah satu kue ciri khas Manado. Vina tersenyum melihat tingkah laku sahabatnya itu. Sahabat sejak mereka masih SMP. Hei janda, duduk sini dan ceritain semuanya padaku. Sini, pokoknya jangan ada yang kurang ya. Kata Vina menyuruh Sarah untuk duduk di sampingnya. Kita duduk di tempat tidur aja yuk, biar lebih nyaman ngobrolnya. Ajak Sarah yang sudah berada di tempat tidur. Vina mengikuti naik ke tempat tidur. Nah, sekarang posisi udah nyaman nih. Ayo cerita. Bukannya kamu itu pulang kampung untuk ngerias keluarga Rio? Ponakan Rio kan ya yang nikah? Tanya Vina gak sabaran. Iya sih, emang gitu. Tapi gak jadi, jawab Sarah. Why? Vina lebih mendekatkan dirinya pada Sarah. Gayanya itu seperti emak-emak yang kepo gitu loh. Ya, waktu aku sampai di kampung, aku langsung ke rumah ke tempat pernikahan itu. Untuk prepare dong, apa saja yang aku butuhkan, apa saja yang harus aku lakukan. Lalu kenapa gak jadi? Vina langsung nyela. Namanya pesta pernikahan ya pasti keluarga besar pada ngumpul dong. Nah awalnya itu ada salah satu kakak perempuan Rio. Dia seperti tidak menyukaiku ada di antara keluarga besar mereka. Mereka memang berbicara menggunakan bahasa daerah mereka dan aku gak bisa. Tapi dikit-dikit aku ngerti kok. Aku hanya pura-pura seperti tidak tahu. Gak enak dong ya dengan suasana begitu. Supaya jangan jadi tambah serba salah, aku nanya dong sama Raka. Kan dia satu-satunya anggota keluarga di situ yang bukan sangat sih ya kenal dekat dengan aku dari dulu. Oh, Raka juga ada ya? Tanya Vina. Ya Vina mengenal Raka karena Raka kakak kelas saat aku dan Vina SMA. Terus Vina benar-benar gak sabaran ya. Si Raka mengajakku ke rumah tetangga yang ternyata masih kerabat mereka juga. Om tante dari Rio. Ya Raka memperkenalkan aku pada si tuan rumah. Si om dan tantenya Rio itu. Mereka juga bersikap sinis padaku. Bahkan gak mau salaman saat aku ingin bersalaman sama mereka. Cerita Sarah agak emosi. Terus? Tanya Vina. Terus-terus melulu.
Udah belok dari tadi tahu, kata Sarah meledek sahabatnya itu yang gak sabaran mendengarkan cerita dari Sarah. Mereka berdua lalu tertawa. Dan Sarah meneruskan ceritanya. Mereka menginterogasiku tentang hubunganku dengan Rio. Sudah berapa lama kamu dengan Rio? Kenal di mana? Aku merasa seperti di pengadilan tahu. Sarah tertawa walaupun sebenarnya hatinya sakit. Emang kamu udah pernah diadili di pengadilan apa? Kata Vina tertawa tapi mengerti dengan raut wajah Sarah yang terlihat sedih. Vina memeluk Sarah. Jadi kamu menceritakan pada mereka apa saja tentang kamu dan Rio? Tanya Vina lagi. Ya enggak semua sih, inti-inti aja. Yang penting supaya mereka enggak nyerocos aja nyecer aku, kata Sarah. Aku ke situ kan karena kerjaanku dan aku enggak mau masalah itu mengganggu moodku saat bekerja. Jawab Sarah perlahan. Terus apa kata Raka? Tanya Vina. Dia sih diam aja. Kadang dia seperti kode ke aku supaya aku diam dan hanya menjawab saat ditanya saja. Aku sih ngerti ya, di kampung itu kan memang kalau orang tua sedang bicara, anak-anak atau yang lebih muda itu ya harus diam dan jangan menyela. Aku rasa sih itu aturan dasar di semua daerah sama aja ya. Kalau orang tua lagi ngomong, ya anak-anak harus manut diem. Harus dengerin kata orang tua. Suka atau nggak suka, ya harus terima. Tapi kemudian sikap om dan tantenya itu lebih ramah dan lebih halus ke akunya. Mereka juga mau bersalaman saat aku mau pamit. Mungkin karena mereka udah bisa mendengar ya, bisa menilai dari dua sisi Rio dan dari sisi aku. Ya wise lah, orang tua yang bijak menurut aku sih. Dan mereka wajar kalau bersikap begitu kepadaku. Aku gak perlu harus marah, walaupun gak nyaman. Aku merasa seperti terdakwa soalnya. Jadinya aku pamit baik-baik lah sama mereka, cium tangan segala gitu. Ya bukan karena mereka om dan tantenya Rio, tapi ya memang aku selalu begitu kan. Aku kan orang baik, aku ini perempuan baik-baik, kata Sarah tapi sudah mulai agak terisak. Vina memeluk sahabatnya itu. Mengerti perasaan Sarah. Membiarkan Sarah menangis dan mengeluarkan apa yang dia rasakan. Karena sebagai sahabat, hanya itu yang bisa Vina lakukan. Lalu tentang Vita, istri Rio. Kamu tahu dari mana, Ra? Tanya Vina setelah melihat Sarah sudah mulai agak tenang. Setelah pamit itu kan, aku masih sama Raka jalan bareng ke rumah tempat pernikahan. Kan cuma tetanggaan. Nah, di tengah jalan si Raka itu berhenti nahan tanganku terus nanya. Maaf ya Ra, dari tadi kan aku dengerin semua percakapan kamu sama om tanteku. Tapi ada satu yang aku pingin nanya, bikin aku penasaran. Dan om tanteku tadi gak nanya tentang hal itu. Kamu tahu tentang Vita gak Ra? Itu pertanyaan Raka padaku. Dan aku jawab, aku tahu itu mantan istri Rio. Cerita Sarah panjang lebar tentang kejadian di kampung yang menyebabkan dia datang ke Manado. Terus si Raka bilang apa, Ra? Tanya Vina lagi. Ya tiba-tiba si Raka menarik tanganku dan kembali lagi ke rumah om tantenya tadi. Mereka berbicara dalam bahasa mereka dan berbisik-bisik. Jadi aku gak tahu apa yang mereka bicarakan. Aku sendiri juga bingung. Raka menjelaskan ke aku tentang Vita dan Rio bahwa mereka masih satu rumah, masih status suami istri, tidak punya masalah apa-apa.
Jelas aku terdiam dan kaget. Cerita Sarah pada Vina dengan suara yang mulai menangis lagi. Vina sangat marah setelah mendengarkan semua cerita Sarah. Sarah melanjutkan ceritanya dengan suara yang menahan tangis. Malam itu, Vin, aku langsung pamit pada keluarga besar Rio. Aku memutuskan untuk tidak merias keluarga Rio pada esok paginya untuk menghindari cerita orang-orang. Maklum ya, di kampung cerita cepat tersebar. Raka, om dan tante yang menginterogasiku itu juga mencoba menahanku. Mereka tetap menginginkan aku merias mereka seperti kesepakatan. Tapi aku menolak dan aku langsung pulang ke rumah kakakku. Besok paginya juga mereka, keluarga besar Rio, masih menelponku. Tapi aku tetap menolak, Vin. Bener itu, Ra. Jangan mereka menganggap kamu itu orang yang gampang untuk disepelekan. Ini semua gara-gara Rio. Brengsek tuh orang. Vina jadi ikut emosi. Aku gak mau Rio tahu tujuanku datang ke Manado kali ini ya, Vin. Tolong dijaga, jangan Rio sampai tahu ya. Sarah memohon sambil memeluk Vina. Tenang, Ra. Aku jamin aku bisa jaga mulutku, bisa jaga emosiku. Rio gak bakalan tahu deh. Semoga masalah ini cepat bisa kamu atasi ya. Ih, benar-benar brengsek tuh orang, Rio. Aku pingin bunuh aja tuh orang. Suara Vina yang tiba-tiba meninggi itu karena emosi justru membuat Sarah ketawa. Dan saat itu pintu kamar hotel diketuk. Sarah, ini aku. Itu suara Rio. Sarah dan Vina bertatapan. Apa Rio mendengar percakapan mereka tadi? Yap, selesai bagian 2 novelku. Aku si pelakor. Sudah ku bilang, jangan kau dekati api yang membara. Jangan kan terbakar nanti.